Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 11 halaman 53, 54 dan 55. Nah, ini dia ada tugas yang akan kita kerjakan. Kita percakapan aktif yang di ini ya. Pilihlah satu dari topik-topik yang diberikan di bawah ini. Nah, yang A, merokok pasif merupakan sebuah pembunuh diam-diam. Pembunuh diam-diam ini artinya kita tidak tahu apa-apa, tiba-tiba saja langsung mati, seperti serangan jantung. Yang B, kenapa belajar bahasa Inggris penting? Nah, nyatakan argumen kamu atau posisi kamu pada satu isu atau permasalahan yang diberikan di atas, dan kemudian diskusikan dengan teman kamu. Sebagai argumen, kamu bisa menggunakan beberapa ekspresi seperti di bawah ini. Yang pertama, saya ingin mengingatkan kamu. Ya, titik-titik apa yang mau diingatkan. Yang kedua, ini sangat penting bagi kita agar, apa sampaikannya terserah, tergantung dari posisi topik apa yang akan kamu bahas dan posisi mana kamu berada. Saya percaya bahwa titik-titik, ya, saya yakin bahwa biar saya sampaikan pada kamu. Nah, itu dia. Kemudian cobalah untuk mengingat. Nah, itu dia. Nah, lanjut. Itu ekspresinya ya. Ekspresi yang dipergunakan nanti. Ya, kamu masukkan di dalam percakapan tersebut. Nah, petunjuknya yang A, kamu bisa menggunakan contoh di bawah ini untuk memulai percakapan kamu. Yang student A, tahukah kamu bahwa merokok pasif lebih berbahaya dari perokok aktif? Nah, ini yang setuju posisinya setuju dengan passive smoking is a silent killer. Yang B itu tidak setuju. Nah, saya tahu, tapi saya pikir itu tidak berbahaya, tidak terlalu berbahaya seperti orang-orang katakan. Nah, itu artinya. Begitu juga lantas, setelah itu student A memberikan argumen kenapa dia berpendapat seperti ini, bahwa merokok pasif itu lebih berbahaya dari merokok aktif. Lantas dibantah oleh B, ya, diperkuat oleh A, mungkin dengan beberapa penelitian disampaikan atau gimana. Lantas student B menyanggah, mungkin memberikan contoh-contoh atau gimana dengan pernyataannya itu. Lanjut dengan student A, student B, begitu sampai terdapat kesepakatan antara student A dan student B di akhir percakapannya. Begitu juga dengan isu yang kedua. Kenapa belajar bahasa Inggris itu sangat penting? Nah, sama juga dengan A, nyatakan argumen atau posisi kamu terhadap isu tersebut dan kemudian diskusikan dengan teman. Kamu bisa menggunakan contoh di bawah ini untuk memulai percakapan kamu. Nah, yang student A itu posisinya sebagai yang setuju. Nah, belajar bahasa Inggris sangat penting karena ini artinya kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang dari penjuru dunia, dari seluruh penjuru dunia. Nah, saya pikir tidak terlalu penting. Nah, yang student B berposisi sebagai tidak setuju. Nah, yang tidak setuju dengan pernyataan ini ya, yang student A menyanggah bahwa pernyataan si B itu salah.
Nah, itu dia, makanya dia mengatakan saya tidak setuju dengan kamu. Nah, bagaimana kelanjutannya? Kalian seperti yang tadi, kalian buat bahasa Indonesianya terlebih dahulu. Kemudian lanjutkan dengan dibuatkan terjemahannya dari bahasa Inggris, atau bisa juga kamu pergunakan. Saya berikan satu contoh yang saya dapatkan dari Tribun News ya, dan ajar.id. Ini dia contohnya. Nah, ini yang pertama tentang passive smoking ya, itu dari Tribun News saya dapatkan. Nah, ini kalimat-kalimatnya. Kamu tahu kan bahwa merokok pasif itu lebih berbahaya daripada perokok aktif. Nah, student B, saya tahu, tetapi saya pikir hal tersebut tidak seberbahaya yang disampaikan oleh orang-orang. Student A, apa maksudmu dengan tidak berbahaya? Nah, orang yang bernafas ya, yang bernafas di samping orang, maksudnya in second hand smoke ini orang yang hidup dengan yang menghirup asap ya, asap yang keluar dari mulut orang sebagai, dia tidak perokok tapi dia menghirup asap rokok secara reguler, sama saja dengan memperoleh penyakit seperti perokok aktif, termasuk kanker tenggorokan dan penyakit jantung. Nah, student B, ya hal itu buruk, tetapi saudara saya yang sedang hamil juga perokok pasif, karena suaminya adalah seorang perokok dan dia tidak ada masalah dengan hal tersebut. Nah, yang student A, kamu harus memperingati saudara perempuanmu itu. Wanita yang sedang hamil yang terekspos oleh rokok asap pasif lebih rentan terhadap kelahiran prematur, dan bayi mereka lebih berbahaya, berisiko ya, berat badannya ringan dan kematian tiba-tiba. Student B, benarkah? Apakah hal ini berdasarkan sesuatu yang bisa dipercaya atau sumbernya bisa dipercaya? Nah, student A, ya benar. Para ahli menyatakan seperti itu. Ini juga berbahaya bahwa tiap 8 perokok yang meninggal disebabkan oleh penyakit yang berhubungan dengan rokok. Nah, satu perokok pasif meninggal karena terpapar asap rokok. Nah, jadi 8 orang perokok, artinya 8 orang perokok meninggal, maka 1 orang yang terpapar rokok meninggal juga. Astaga, terima kasih atas informasinya. Saya akan memperingatkan orang-orang di sekitar saya. Ya, terima kasih kembali. Mari kita tingkatkan kepedulian terhadap orang-orang di sekitar kita. Student B, saya setuju dengan kamu. Itu yang A, topik yang A. Kemudian yang kedua, yang dari Ajar ID saya dapatkan dialognya. Nah, student A, belajar bahasa Inggris sangat penting karena ini artinya kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang dari seluruh penjuru dunia. Student B, saya tidak berpendapat bahwa hal itu sangat penting.
Saya tidak setuju dengan kamu. Tahukah kamu bahwa bahasa Inggris itu adalah sebuah bahasa internasional? Apa maksud kamu dengan bahasa internasional? Nah, apa yang dimaksud dengan bahasa internasional? Ini maksudnya bahwa bahasa Inggris adalah bahasa global atau lingua franca. Jadi bahasa global yang dipergunakan hampir di seluruh dunia. Dengan lebih 350 juta orang di seluruh dunia berbicara bahasa Inggris sebagai bahasa utama, dan lebih dari 430 juta orang berbicara sebagai bahasa keduanya. Ada banyak pembicara atau pengucap bahasa Inggris di banyak negara di seluruh dunia. Student B, tetapi tahukah kamu bahwa bahasa yang paling banyak digunakan bukanlah bahasa Inggris? Saya pikir belajar bahasa Inggris tidak terlalu penting. Nah, student A, bahasa Inggris mungkin tidaklah bahasa yang paling banyak digunakan di dunia, tetapi bahasa tersebut adalah bahasa resmi dari 53 negara. Bayangkan bisa berbicara dengan seseorang dari negara lain. Kesempatannya adalah kamu bisa berbahasa Inggris untuk melakukan hal ini. Sangat menakjubkan. Nah, student B, tetapi saya sangat ingin berbicara bahasa Mandarin daripada bahasa Inggris, karena akhir-akhir ini banyak perusahaan membutuhkan orang-orang yang berbahasa Mandarin untuk dipekerjakan atau diambil jadi karyawan. Student A, ya, saya setuju dengan kamu. Mandarin adalah bahasa paling banyak digunakan di dunia. Saya pikir hal ini adalah tergantung dari pilihan kita masing-masing. Nah, student B, ya, di akhir pembelajaran sebagai bahasa kedua di samping bahasa utama atau bahasa ibu adalah sangat penting. Ya, artinya kita harus mempelajari, kita harus menguasai minimal 2 bahasa. Tentunya kalau kita di Indonesia, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris atau Mandarin. Nah, apapun bahasanya, nah itu dia artinya ya. Jadi apapun bahasanya, yang penting kamu bisa belajar menguasai tidak hanya bahasa Indonesia saja, tapi juga bahasa Inggris boleh, bahasa Mandarin boleh, bahasa Arab juga boleh, bahasa apalagi bahasa Prancis juga boleh. Nah, itulah terjemahan untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.